Halo, selamat datang di channel tutorial. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini ya, saya ucapkan selamat datang. Pada pembahasan video kali ini, kita mau sama-sama cari tahu tentang cara mudah menghitung THR karyawan di Excel berdasarkan lama kerjanya. Jadi langsung saja di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh untuk kita menghitung THR karyawan ya. Misalnya di sini ada data untuk nama karyawannya, ada untuk gaji pokoknya, lalu ada masa kerja atau lama kerjanya dalam hitungan tahun ya. Kemudian di sini ada ketentuan THR sebagai acuan yang perlu kita ikuti, di mana di sini misalnya masa kerja yaitu lebih besar atau sama dengan 10 tahun, maka dia dapat THR 3 kali gaji pokok ya. Sedangkan kalau kerjanya 6-9 tahun, dia dapat 2 kali gaji pokok. Lalu untuk 1 tahun sampai 5 tahun, dia dapat THR sebanyak gaji pokok ditambah 1.500.000. Nah, dengan ketentuan ini kita bisa cari tahu berapa jumlah THR yang didapat masing-masing karyawan. Dalam hal ini saya menggunakan yang namanya rumus if. Kalau teman-teman belum kenal sama rumus if ini, kalian bisa belajar lebih lanjut di salah satu video saya yang membahas tentang rumus if secara lengkap ya. Jika kalian sudah mengenal rumus if, mari kita gunakan rumus ini untuk mencari jumlah THR. Kita tuliskan rumusnya di sini, yaitu yang diawali dengan sama dengan, kemudian nama rumusnya adalah if, buka kurung. Nah, di sini logical test yang mau kita tes adalah berdasarkan masa kerja ya, atau lama kerjanya. Jadi kita klik di bagian sel pertama di bagian masa kerja. Nah, jika masa kerjanya lebih besar atau sama dengan berapa tahun, yaitu kriteria pertama 10 tahun ya, maka hasilnya adalah gaji pokok dikali dengan 3. Kenapa kita tulis rumusnya seperti ini? Jadi cara bacanya gini ya. If ini adalah jika. Jadi jika sel D3 di sini nilainya lebih besar atau sama dengan 10, maka hasilnya adalah gaji pokok dikali dengan 3 seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kita menggunakan tanda koma ya di tengah sini. Kenapa? Karena ini mengikuti dengan format rumus di Excel saya, di mana di sini tandanya menggunakan koma. Nah, kalian bisa perhatikan di format rumus kalian di bagian bawah sini yang dimunculkan itu menggunakan koma atau titik koma karena berbeda-beda ya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk memasukkan argumen kedua atau kriteria kedua. Kita tulis dulu koma sebagai pemisah argumennya. Kita tulis lagi rumus if, kemudian buka kurung. Jika sel D3 itu lebih besar atau sama dengan berapa tahun? 6 tahun, maka hasilnya adalah gaji pokok dikali dengan 2. Sesuai ya di sini ya, 2 kali gaji pokok. Kemudian kita kasih koma lagi untuk masukkan kriteria yang ketiga, yaitu kita tulis if lagi, buka kurung. Lalu jika sel masa kerja di sini lebih kecil atau sama dengan 5 tahun ya, 5 tahun, maka hasilnya adalah gaji pokok ditambah berapa ini? 1.500.000. Kemudian jika kita sudah menuliskan ketiga kriteria di sini, kita tinggal tutup kurung sebanyak 3 kali ya. Kenapa 3 kali? Karena sebelumnya kita sudah buka kurung sebanyak 3 kali juga ya. Di sini 1, 2, dan 3. Jadi tutup kurungnya juga 3 kali. Nah, kita sudah selesai menuliskan rumusnya. Berikutnya kita tinggal tekan enter. Maka kita sudah dapat di sini hasilnya ya. Untuk di bagian bawahnya kita bisa langsung copy rumus aja. Caranya kalian tempatkan kursor atau pointernya ini di bagian sudut sampai simbolnya berubah seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah jumlah THR dari masing-masing karyawan ya. Nah, saya mau ubah dulu formatnya jadi bentuk uang. Di bagian menu home, lalu di bagian number, di sini ada sudutnya ya. Kita klik aja di situ. Kemudian di bagian format cell di sini, di bagian number kita ubah ke accounting.
Lalu decimal place-nya kita kasih 0 ya, atau angka di belakang koma kita hilangkan aja. Lalu simbolnya kita cari di sini untuk Rp ya, Rp Indonesia. Ini dia Rp Indonesia, kita klik kemudian oke. Oke, udah jadi ya. Nah, kalian bisa perhatikan lagi rumus yang digunakan seperti ini ya. Jadi, kalian bisa gunakan rumus if ini sesuai dengan ketentuan THR kalian ya. Sampai sini kita sudah selesai dalam membahas tutorial tentang cara mudah menghitung THR karyawan di Excel berdasarkan lama kerjanya. Semoga bisa menjadi referensi dan alat bantu buat kalian. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika video ini bisa bantu kalian, jangan lupa like dan subscribe untuk bantu channel ini bisa terus maju dan memberikan informasi yang positif untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.